Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sekalian dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Meren Sori. Alhamdulillah malam hari ini kita kehadiran seorang direktur eksekutif Perisai Bumi Indonesia. Ketua Umum Perisai Bumi Indonesia, Bung Sony Taurus. Siap. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio sederhana saya. Dan Bung Sony adalah orang yang pertama yang saya undang untuk bicara dan hadir di studio sederhana saya ini. Selamat studio baru Bung Meli. Nah, Bung Sony, kita malam hari ini akan berbicara tentang stop politisasi bantuan pemerintah di tengah wabah corona ini. Bung Sony tentu tahu dan mengikuti bagaimana banyaknya kepala daerah yang digadang-gadang juga maju dalam proses pilkada dan masifnya memasang gambar ataupun foto dia di bantuan-bantuan pemerintah kepada masyarakat di tengah wabah ini. Tanggapan Bung Sony? Iya, yang pertama kita di wabah corona ini kan diwajibkan untuk menjaga ini ya, menjaga kesehatan, menjaga diri dan jangan melakukan aktivitas yang berlebihan di luar, melibatkan orang ramai juga. Melibatkan orang ramai. Nah, saya melihat dengan situasi corona, salah satu contoh kita ambil di Bengkulu misalnya kan, seolah-olah corona ini bukan menjadi hal yang soalnya bukan virus corona ini kalau di Bengkulu ini. Tidak menakutkan. Iya, karena dijadikan ajang untuk para politisi untuk mengambil panggung di sini di tengah wabah corona ini. Benar. Karena banyak contoh untuk Bengkulu misalnya ya. Salah satu contoh itu pejabat di daerah ini yang menyuarakan banyak aktivitas, jangan banyak jaga aktivitas, physical distancing, jaga aktivitas, jangan keramaian segala macam, dia malah buka bersama. Dan ada lagi yang pejabat juga yang dia membagikan bantuan, malah dia membuat lomba untuk memvideokan aktivitas proses bantuan itu disalurkan. Jadi ini sangat tidak layak sekali di tengah wabah. Iya, sangat tidak layak saya pikir. Iya, sangat tidak layak karena ini ranahnya orang bersimpati, saling bersolidaritas untuk meringankan beban masyarakat dan juga bersama-sama menjaga kesehatan. Tapi ini memberikan contoh yang tidak baik di tengah masyarakat dengan menampilkan keramaian segala macam seperti itu. Jadi minim keteladanan lah ya. Jadi seolah-olah corona ini bukan menjadi hal yang sangat menakutkan di Bengkulu. Malah menjadi panggung-panggung politik di tengah masyarakat seperti itu. Pencitraan simpati yang menjadi ajang pencitraan pejabat-pejabat publik. Karena kita ketahui Bengkulu ini kan sebentar lagi akan ada pemilihan serentak baik itu di provinsi maupun di kabupaten. Karena wabah corona ini jadi diundur kalau tidak salah Desember, tapi belum pasti juga belum pasti juga Desember. Nah, ini yang jadi seolah-olah menjadi panggung-panggung politik betul di tengah-tengah masyarakat dari provinsi sampai ke kabupaten. Saya lihat sudah mulai tampak sekali. Apalagi yang akan menggelar kontestasi itu ya. Ya, apalagi yang akan ikut ajang ini kan. Bantuan pemerintah yang ditempel foto kepala daerah. Bung Sony melihat ini seperti apa? Iya, ini kan kita kembalikan lagi lihat ke belakang. Sumber bantuan ini kan jangan seolah menjadi seperti bantuan pribadi dengan banyak stiker, banyak logo segala, bukan logo, gambar ya. Banyak foto. Seolah ini bantuan pribadi dari pemerintah. Pejabat tersebut ya. Padahal ini adalah uang masyarakat, uang rakyat. Coba lihat atau buktikan sendiri. Ini adalah uang APBD, uang masyarakat, uang dari pajak segala macam. Tidak layak untuk dijadikan bahan pencitraan. Karena begini, ini uang masyarakat, sudah wajar seharusnya masyarakat ini menerima kembali uang mereka. Jadi jangan ini disalahgunakan. Hal tidak wajar jika pemerintah memakai uang rakyat itu
dengan mengikonkan wajah diri dia. Ini kan sangat tidak wajar sekali saya lihat. Harusnya normal saja, cukup bantuan pemerintah provinsi, bantuan pemerintah kabupaten bisa cukup dengan itu kan. Ya karena memang itu hak masyarakat. Di tengah wabah saat ini masyarakat lagi kesulitan pangan, dengan aktivitas mungkin banyak yang di PHK segala macam. Betul. Jadi sudah wajar jika pemerintah itu mengembalikan uang rakyat ini kepada rakyat. Jadi janganlah dipolitisasi. Jangan terlalu lebay lah. Iya, jangan lebay lah dengan proses ini kan. Dan seolah-olah dibuat festivalisasi bantuan itu kan. Nah, apalagi seperti itu, dia semacam kayak bikin festival segala macam. Jangan sampai masyarakat menilai ini uang saya kok ditunggangi oleh orang itu gitu kan. Jadi betul. Jadi ini kan sangat tidak tepat. Tidak masuk akal ya. Baik. Dan sangat tidak menyentuh hati nurani saya pikir ya. Seperti itu. Baik, itu kita sudah bersepakat ya Bung Sony ya bahwa kita stop politisasi bantuan pemerintah di tengah wabah ini. Nah, lalu kemudian saya ingin ke pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan ini kan anggaran luar biasa. Misalkan kita sebut saja pemerintah Kota Bengkulu itu menyiapkan anggaran 204 miliar. Walaupun anggaran itu ada atau tidaknya belum tahu juga kita kan. Tapi disiapkan 204 miliar. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga seperti itu 30 miliar kalau nggak salah, 30 miliar lebih lah. Nah kemudian juga di seluruh Indonesia pun menyiapkan anggaran miliaran. Nah bagaimana Bung Sony terus? Jangan sampai juga ini nanti selesai wabah terbit tersangka misalkan. Jadi himbauan Bung Sony. Jadi begini, anggaran ini kan sebelum ke anggaran sebetulnya yang penting juga itu adalah koordinasi antar kepala daerah. Koordinasi antar kepala daerah. Baru nanti soal anggaran juga seperti itu mengikuti kan. Jadi anggaran besar memang pemerintah dalam hal ini mungkin gubernur atau wali kota atau bupati itu diberikan keleluasaan untuk menentukan anggaran seberapa besar misalnya. Tapi pelaksanaannya untuk COVID-19 ini kan. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan sejauh mana anggaran ini digunakan dan laporannya kepada publik karena ini uang publik seperti apa sejauh ini kan. Dan untuk Bengkulu kan sudah ditetapkan anggaran ya di provinsi kota segala macam di provinsi Bengkulu. Nah sejauh ini laporannya seperti apa? Sudah berapa kakak masyarakat sudah berapa yang menerima, berapa yang terpakai segala macam, sisanya berapa dan digunakan untuk apa saja, misalnya untuk beli beras atau untuk dan sejauh ini Bung Sony melihat belum ada secara publik dirilis bahwa anggaran 204 miliar ini sekian puluh miliar ini digunakan untuk ini dan sebagainya. Belum ada kita update. Belum ada. Dalam artian yang anggaran yang sudah digunakan itu belum ada laporan kepada publik saya lihat. Publik ya betul. Padahal itu yang ditunggu-tunggu sebetulnya. Karena anggaran ini cukup besar dan saya pikir kalau tidak ditransparankan bisa menjadi bahan empuk bagi para pejabat ini untuk menggunakan anggaran ini sesuai kehendak mereka. Yang itu jauh dari kehendak masyarakat. Saya pikir seperti itu Bung Melian. Baik. Ada juga Bung Sony, ini beberapa daerah sudah membentuk pansus kan. DPR-nya membentuk pansus. Contoh saja misalkan di Bengkulu Utara. Nah di Kota Bengkulu sudah ada juga wacana kan. Nah sejauh mana Bung Sony melihat urgensinya pansus ini? Karena tentu legislatif pemerintah DPR harus mengawasi juga ini jalannya anggaran miliaran ini. Karena begini, ini kan sudah menjadi bencana nasional ya, BNPB. Nah, yang untuk di provinsi masing-masing itu kepala daerah masing-masing yang menjadi leader ya, leader penanganan ini. Nah, saya pikir tidak fair juga kalau misalnya eksekutif ini yang memegang kendali sendiri tanpa ada yang mengawasi. Saya pikir pansus adalah bagian dari ini ya, dari solusi untuk mengawasi. Walaupun saya tidak percaya 100% juga dengan pansus ini untuk bisa mengawasi betul. Tapi kita berbaik sangkalah dengan pansus ini bisa mengawasi minimal mengurangi potensi hal-hal yang mengarah kepada korupsi seperti itu. Apalagi di Kota Bengkulu 204 miliar. Ya, apalagi Kota Bengkulu. Kota Bengkulu kemarin itu dapat informasi baru mau dibentuk. Tapi belum ada ya. Belum terbentuk istilahnya. Belum terbentuk ya. Itu update kita yang baru ya. Yang di kabupaten saya dengar
baru Bengkulu Utara yang ada. Bengkulu Utara dan ada juga di beberapa kabupaten itu, ada juga ya. Iya, ada juga ya. Nah, artinya Bung Sony terus melihat urgensi pansus ini sangat tepat sekali kalau DPR kemudian juga membentuk itu sebagai bentuk pengawasan dari eksekutif ya. Ya, DPR kan dia bagian dari legislatif ya, bagian dari mengawasi jalannya pemerintahan. Saya pikir mereka wajib juga untuk terlibat, dalam artian terlibat bukan secara personal, tapi secara kelembagaan. Supaya penanganan wabah ini menjadi maksimal dan tepat sasaran. Betul. Karena saat ini saya lihat juga untuk Bengkulu, maaf Bung Melian, banyak bantuan-bantuan sosial itu yang masih belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti itu. Ada juga mungkin yang belum tepat sasaran. Belum tepat sasaran seperti itu maksudnya. Baik. Iya. Baik Bung Sony. Jadi di tengah wabah ini himbauan Bung Sony kepada misalkan adanya politisi yang kemudian berniat ingin maju lagi untuk proses pilkada berikutnya, agar kemudian lebih berfokus ke penanganannya, bukan cenderung memanfaatkan isu ini ya. Ya, sekali lagi saya katakan ini uang masyarakat, uang rakyat, uang yang diambil dari lapisan bawah, pajak yang orang-orang dibayar, pajak segala macam. Jadi tolonglah di tengah wabah ini kita saling bersimpati ya, saling bersolidaritas, saling saling merangkul dalam hal ini, saling menguatkan, saling mendukung. Karena di tengah wabah ini membuat orang, apalagi dengan banyak pemberitaan ini, membuat orang semakin stres dan pemerintah perlu hadir di situ. Nah, seharusnya dengan situasi seperti ini janganlah dibikin wabah ini menjadi panggung, menjadi panggung politik. Ini jangan sekali, karena sangat melukai masyarakat. Melukai hati masyarakat. Uang masyarakat dipakai untuk menjadi panggung. Ya, masyarakat ini kan kita ini sudah cerdas, masyarakat kita ini, terutama di Bengkulu ini sudah cerdas ya. Apalagi sekarang dengan adanya wabah corona ini kan orang semakin melek dengan teknologi ya, dengan media sosial. Lihat ke desa-desa itu semua orang hampir punya Facebook. Dan aktivitas di media sosial pun atau aktivitas internet pun ini meningkat ya. Semakin meningkat dengan adanya wabah ini. Jadi ini hal yang positif juga di satu sisi kan. Nah, tentunya masyarakat dengan banyak dibukanya pintu keterbukaan dengan semakin sering membuka akses internet segala macam ini, mereka semakin melihat banyak. Dan harapan Bung Sony juga dengan anak-anak muda dan sebagainya, ya kreativitas ditingkatkan juga. Ya, tentunya anak-anak muda dan saya pikir semua lapisan masyarakat lah, dalam artian ini menjadi ajang kita untuk belajar banyak. Salah satunya melihat kelucuan para pemimpin kita ini kan, dengan menjadikan bantuan sosial di tengah wabah ini bukan malah bersimpati, bukan malah bersimpati, tapi malah menjadikan ini panggung politik. Saya pikir itu yang sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan, dan saya pikir kita belum tahu kapan selesai wabah ini kan, kapan selesainya, kapan kita ketemu vaksinnya, karena belum ada juga sampai sekarang. Jadi mari sama-sama saling menjaga, saya pikir, dan ya janganlah saling melukai hati masyarakat. Baik, saya pikir itu sudah closing ya. Iya, saya pikir seperti itu. Atau masih ada closing lagi? Cukup ya? Ya, jadi gini. Closingnya ini ya? Terakhir Bung Melian. Kita untuk Bengkulu ya, dan juga Indonesia, saya pikir butuh keterbukaan informasi juga kan, terkait dengan transparansi juga. Ya, keterbukaan informasi, transparansi terkait dengan pasien COVID ini sendiri. Karena jangan sampai semua orang menjadi was-was, menduga-duga, karena asas keselamatan, kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ini hal sangat penting. Jangan sampai dengan data ditutup-tutupi, akhirnya timbul saling curiga ini kan, saling curiga, berpotensi untuk kemudian penularan yang tidak terkendali. Iya, seperti itu. Nah, belum lagi juga untuk Bengkulu ini, biasanya wabah ini kan pertama soal kesehatan, soal aktivitas yang dibatasi, tidak boleh keramaian segala macam. Yang kedua biasanya akan menyusul juga soal ekonomi. Ya. Nah, apakah Bengkulu siap? Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita. Bengkulu dan Indonesia, dan terutama hari ini kita di Kota Bengkulu kan. Apakah sudah ini? Ya, siap. Baik, terima kasih Bung Sony Taurus, luar biasa perbincangan kita dengan Ketua Umum
perisai bumi Indonesia terkait dengan stop politisasi bantuan pemerintah di tengah wabah corona. Nah, kita berharap memang para politisi yang berniat untuk maju ke proses pilkada ke depannya harap dikesampingkan dulu syahwat untuk kemudian maju kepala daerahnya, tapi lebih dikedepankan sebagai kepala daerah yang saat ini masih menjabat proses penanganan atau penanggulangan COVID-19 ini lebih kepada memperhatikan bagaimana masyarakatnya, apalagi kemudian tenaga kesehatannya lebih juga diperhatikan, APD-nya, anggaran-anggaran untuk kesehatannya lebih dikedepankan. Nah, sehingga betul-betul anggaran yang miliaran itu, bahkan ada ratusan miliar itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan tepat sasaran. Jangan sampai nanti setelah wabah ini berakhir banyak tersangka yang muncul. Itu yang kita tidak harapkan. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Sekali lagi terima kasih Bung Sony Taurus dan terima kasih juga kepada sahabat sekalian yang sudah menyimak diskusi kita ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.